Selamat petang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita bertemu dalam mata kuliah akuntansi dana desa yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas di materi pertama yaitu latar belakang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini didasari atas terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. di dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa itu dapat diakomodir dengan lebih baik. Artinya yang selama ini mungkin ada ketimpangan ya di apa pelaksanaan pembangunan di desa itu ya. Kemudian berbagai usulan-usulan ataupun eh, masukan tentang pengembangan desa itu belum banyak diakomodir. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini diharapkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat tersebut dapat diakomodir dengan lebih baik. Kemudian dengan adanya undang-undang ini, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ya, seperti kita ketahui ya dengan adanya undang-undang ini kemudian ada alokasi dana untuk desa yang besarannya sangat bervariasi ya antara 800 juta sampai dengan 1,4 miliar yang mana ini difokuskan untuk pembangunan di desa gitu, pembangunan masyarakat desa. Nah, kemudian eh, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemudian kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya itu dapat diminimalisir ya. Ya, jadi kalau pembangunan selain ini banyak berfokus kepada pembangunan di perkotaan gitu ya. Maka dengan adanya ini pembangunan di desa diharapkan bisa lebih uh, baik lagi. Kemudian amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu diharapkan desa itu mandiri dalam mengelola pemerintahannya, kemudian mandiri di dalam mengelola SDA. Yang ketiga, mandiri dalam mengelola keuangan dan aset. Nah, di sini arti penting dari kita mempelajari atau dana desa kaitannya dengan terbitnya undang-undang ini sekaligus juga mengatur bagaimana eh, alokasi dana untuk desa. Kemudian di APBN perubahan tahun 2015 ya, karena undang-undangnya itu tahun 2014, maka alokasi dana desa baru ada di tahun 2015. Ya, di APBNP-nya ada alokasi dana desa sebesar kurang lebih 20 triliun ya. Kemudian alokasinya untuk 74.000 desa. Nah, dari sini maka pendapatan desa tidak hanya dari pendapatan asli desa, tapi juga transfer ya dari alokasi dana desa di APBN yang ditransfer ke pemerintah desa ya melalui pemerintah daerah dan juga bantuan keuangan yang lain. Kemudian apa kewajiban pemerintah desa kaitannya dengan keuangan desa tadi ya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Eh, Kewajibannya adalah eh, pemerintah desa itu harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Ya, jadi realisasinya sehingga nanti akan kelihatan eh, di sisi pelaksanaan itu apakah anggarannya bisa terserap ya atau ada varian selisih di situ biaya yang dianggarkan apakah lebih besar daripada yang realisasi atau sebaliknya. Itu juga di aspek pendapatan, apakah anggaran pendapatan itu
melampaui target dari yang dianggarkan. Setelah itu, kewajiban yang lain adalah laporan pertanggungjawaban tentang realisasi pelaksanaan APBDes gitu ya. Jadi nanti Pemdes dalam hal ini kepala desa gitu mempertanggungjawabkan ya kepada bupati atau wali kota ya, pemerintahan di atasnya. Kemudian di dalam regulasi terbaru ya tahun ini ya, peraturannya atau regulasinya terbit tahun lalu untuk pelaksanaan tahun ini, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ya, itu dalam Permendes PDTT Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 yang isinya tentang prioritas dana desa di tahun 2023 ya. Nah, prioritasnya kalau ini di tahun 2021 ya, dasar hukumnya di tahun 2020. Jadi ada yang untuk pangan gitu ya, menanggulangi kelaparan gitu, kemudian desa yang sehat dan sejahtera gitu, kemudian pendidikan di desa itu menjadi lebih berkualitas dan sebagainya. Ya, prioritas di tahun 2023 ini ya berdasarkan info dari Kementerian Desa yaitu pada fokus pada kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, kebijakan strategis nasional dan eh, hal-hal yang sesuai dengan kondisi objektif desa masing-masing di wilayah gitu ya. Jadi itu latar belakang kenapa eh, pengelolaan keuangan desa itu penting gitu ya, karena untuk menjalankan amanat undang-undang ya, yang pertama, yang kedua bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa. Demikian untuk materi uh, satu kali ini. Selamat mempelajari, selamat menambah wawasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.